Saya mau bilang gini, saya sepakat bahwa MBG itu tujuannya bagus, seperti yang kita bilang. Tetapi kalau dikatakan harus dihentikan karena menjadi lahan korupsi, maka saya mau katakan hampir semua program yang dibuat pemerintah yang ada uangnya akan menjadi punya potensi untuk menjadi lahan korupsi. Iya, tergantung manusianya. Tadi Yo sudah bilang, saya pun tidak bisa menjamin diri saya bahwa saya tidak cinta uang. Begitu juga saya. Seseorang yang niatnya bagus, ketika dia berada di posisi, ketika dia bisa mengambil keputusan, hati-hati, potensi itu bisa terjadi. Dan ini yang terjadi di BGN. Ya kan seperti itu. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa itu salah, wajib untuk digulung. Dan saya rasa ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menunjukkan kepada kita semua, walaupun kamu orang dekat, jangan coba-coba kau membuat masalah terhadap program saya. Bahkan sekarang kejaksaan secara tegas mengatakan akan mengusut semua pengadaan. Saya rasa itu adalah bentuk upaya pemerintah memperlihatkan kepada kita semua bahwa mereka berusaha untuk sungguh-sungguh. Kemudian disampaikan lagi tentang pengadaan dapur itu, titik-titik dapur pun itu akan diproses. Ya kan? Tadi dibahas, ada anggota dewan punya 41 dapur. Saya sepakat itu. Silahkan diusut. Tetapi tentunya kita harus punya data. Kondisi sekarang adik-adik kita yang cuma bisa teriak saja. Eksekusi tidak ada. Saya Bang Tio, saya pernah berteriak sampai satu dapur itu ditutup. Coba tanya. Harusnya kita ini punya kemampuan untuk action di lapangan. Jangan cuma taunya teriak kiri kanan. Ketika ada yang bermasalah, minta dihentikan. Kalau MBG itu ibarat sebuah kendaraan, di belakang itu ada penumpang yang mungkin dia adalah penerima manfaat. Terus di depan ada supir yang salah dalam mengendarai, maka ganti supirnya. Jangan hentikan mobilnya, jangan bakar itu mobil. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Mereka hanya bersuara, hentikan, 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 tidak pernah memberi kesempatan pemerintah untuk memperbaiki. Karena apa? Kita semua adalah mental-mental yang mudah putus asa. Saya tidak mau bilang, contohilah saya teriak, dapur ditutup. Saya panggil Pak Tio. Saya bilang, ini makananmu, babi pun tidak ada mau makan. Saya telepon kepala sekolah. Anda adalah benteng terakhir untuk melihat kondisi makanan ini apakah layak diberikan atau tidak. Ketika ada persoalan, sampaikan kepada kami. Sekarang pertanyaannya, adik-adik mahasiswa ini, bahkan Bang Tio, apakah sudah melakukan itu? Saya tanya, adakah di antara kita yang sudah melakukan itu? Saya Bang Tio, hampir semua dapur di wilayah Taman Ria kami panggil. Kami tanya, ini anggaranmu seperti ini, jadi jangan coba main-main. Yang kedua, bagaimana dengan tenaga kerja menteri 10%? Pastikan itu adalah tenaga lokal, dan mereka semua wajib untuk penuhi itu. Ini yang kita butuhkan. Anak-anak seperti ini yang kita butuhkan. Kenapa terjadi penyelewengan? Kita kan cuma diam, bos. Izin Kak Ketua, izin. Siap. Ini saya kira kita sudah dapat poin. Oke, terakhir saya sampaikan gini. Abang Tio, saya menganggap Anda ini orang yang mulai bersegar. Bentuk panggungmu dengan cara yang baik, bukan dengan cara mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Yang kemarin kita dengar di Jakarta, menurut saya sebagai orang Timur, itu adalah hal yang tidak punya adab. Dan saya minta mulai sekarang berubahlah untuk kebaikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta terima kasih. Beberapa diskusi Dinda Tio ini luar biasa. Cuman maunya saya sebenarnya ini malam naik 3 oktav nih. Ini beda sama yang kemarin. Beda sekali. Saya pengen sebenarnya sama di Jakarta, bahkan lebih dari itu. Karena di sini suhunya tinggi, Pak. Kalau rendah nggak terasa sebenarnya. Ya, resiko kita harus siap. Saya
Kalau berbicara tentara, saya pernah penjarakan marinir. Saya pecat dia. Saya minta dia dipecat terhadap semua kasus. Saya sudah dikepung. Jadi wartawan ini pada saat saya mengangkat kasusnya, dia ditelepon. Take down itu Ketua Karang Taruna, sebentar saya cari. Apa saya sampaikan? Sampaikan oknum marinir itu jangan pernah di take down kecuali ketemu sama saya. Itu saya. Saya tidak pernah takut. Kalau hanya persoalan apa kemarin? Alat pelacak, ya kan? Nah, karena kalau menurut saya dari kejadian itu ada beberapa kemungkinan. Tadi kita bilang dipinjamkan. Dengan kondisi seperti ini, misalkan saya pinjamkan mobil, diam-diam saya berusaha menjaga Anda. Bisa saja saya taruh di mana untuk bisa mengetahui posisi Anda. Yang kedua, pihak penunggang yang lain yang ingin memperkeruh. Seperti itu. Kemudian Bang Tio, saya mau cerita sedikit tentang situasi yang ada sekarang. Gelombang demonstrasi yang dilakukan anak-anak, adik-adik kita nih, dalam rangka memperbaiki kondisi negara. Bahkan terhembus tentang reformasi jilid 2. Bahkan banyak demonstrasi yang mengatakan gulingkan Prabowo Gibran. Wah, saya kaget-kaget ini. Saya orang jarang demo, Bang Tio. Saya orang jarang demo. Saya selalu memanfaatkan medsos karena menurut saya ruang-ruang publik sekarang itu beralih ke situ. Saya tidak pernah demo, tetapi ketika saya melihat ada kondisi ketika ada sekelompok yang berusaha, di kacamata saya ya, berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah misalkan, kemudian berusaha melakukan sesuatu untuk membuat negara ini semakin kacau di saat pemerintah sedang berjuang. Saya menganggap memang sementara berjuang. Kita tahu kondisi di luar sana, kondisi global ini tidak baik-baik saja. Tekanan luar biasa terhadap pemerintah. Apalagi saat Bapak Presiden menerapkan sistem ekspor satu pintu. Tekanan luar biasa. Ditambah lagi usaha Pak Prabowo memerangi para mafia tambang, mafia migas, CPO. Tentunya kita tahu Wilmar, dia mengembalikan 11 triliun lebih, dan itu adalah hal yang harus kita apresiasi dan kita tidak boleh buta di situ. Saya bicara dengan teman-teman Satgas Tambang yang banyak ditutup sekarang karena banyak tambang sekarang. Jadi misalkan areal 500 hektar misalkan, di tengah ada 200 hektar itu tidak ada izin, di samping kiri kanan ada izin, itu semua ditutup. Mereka menggunakan tanah-tanah negara, kemudian tidak ada timbal baliknya ke negara. Makanya itu semua yang diburu. Cuma yang membuat saya heran, di saat kondisi ini terjadi, loh tiba-tiba muncul gerakan dari mahasiswa. Saya bingung, ada apa ini? Kemarin ada bahasa, pemerintah dikasih waktu 18 hari. Kalau rupiah tidak menguat, mereka akan melakukan gerakan besar-besaran, bahkan reformasi jilid 2. Saya kaget. Tetapi di hari Jumat kemarin, tanggal 12 Juni, rupiah mulai menguat dari 18.200 kayaknya ke